Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, kita kembali lagi bersama saya Tony Yulianto. Ya, kita akan mulai materi berikutnya, melanjutkan yang sebelumnya. Eh, Sekarang kita akan membahas bagaimana mengaplikasikan, yaitu memasukkan gambar ke dalam proposal yang telah kita buat. Ya, karena meskipun gambar ini sepele, tapi sebenarnya ini mungkin juga salah satu bagian yang penting. Nanti akan saya ajarkan, sebenarnya ada berbagai macam cara. Cuman yang di sini yang akan saya gunakan hanya 3 macam cara. Pertama, ada cara memasukkan gambar. Cara memasukkan gambar pertama ada cara keseluruhan. Yang kedua ada cara sebagian, dan yang ketiga ada namanya cara upload. Apa perbedaan ketiga cara ini? Kita akan lihat seperti apa itu. Kita langsung aplikasikan ke dalam kemarin yang proposal yang sudah kita coba buat. Nah, sekarang kita akan coba aplikasikan itu. Misal kita taruh di bab 1. Ya, kita langsung klik bab 1. Kita taruh ini misal di latar belakang. Ya, ini cuma permisalan saja. Misal kita tadi menggunakan yang namanya cara keseluruhan. Bagaimana maksudnya cara keseluruhan? Nah, kita siapkan dulu gambar yang ingin kita masukkan. Semisal kita sudah buat ini gambar. Gambarnya ada banyak seperti ini dan kita pengen semuanya ini. Ya, berarti kan namanya keseluruhan. Maka kita tinggal tekan di sini ya, untuk cara keseluruhan kita tinggal tekan Ctrl Alt print screen. Ya, kita tekan ketiga tombol ini secara bersamaan. Ctrl Alt print screen. Tapi tergantung laptopnya ya. Kadang-kadang ada yang pakai Alt Fn print screen, ada yang pakai Ctrl Fn print screen. Nah, macam-macam. Nah, ada yang Ctrl print screen juga cukup. Nah, sekarang kita akan tekan itu. Berarti kita tekan ketiga-tiganya tadi, Ctrl Alt print screen. Nah, sekarang ini sudah saya tekan itu. Kita tinggal masuk yang kita taruh ini, kita kasih spasi-spasi ya, biar ada perbedaan. Kita paste, Ctrl V ya, kita paste. Nah, ini dia sudah memberikan tampilannya ini secara keseluruhan. Nah, sekarang bagaimana kalau ini kita kasih nama, keterangan? Ingat, keterangan gambar itu letaknya di bawah. Bedakan dengan tabel. Kalau tabel itu keterangannya letaknya di atas. Nah, sekarang kita akan membuat keterangan gambarnya. Supaya dia otomatis, maka kita klik yang namanya di toolbarnya ini reference. Nah, kita cari yang namanya insert caption. Ya, kita cari insert caption. Kita klik ini. Nah, di sini muncul tulisan figur 1. Nah, maka kita buat, misal kita sesuaikan dengan di negara kita, misal kita pakai gambar, kita klik new label. Kita tulisi gambar. Kita klik OK. Nah, di punya saya ini dia sudah muncul gambar 1.1. Oke, mungkin kalau tidak kelihatan saya perbesar. Nah, di punya saya ini sudah muncul gambar 1.1. Nah, oke, supaya awalnya harusnya gambar 1. Biasanya kalau awal-awal itu gambar 1. Supaya muncul gambar 1.1 bagaimana? Kita klik numbering. Nah, setelah itu biasanya ini tidak ada centang. Kita klik centang, kita pilih heading 1 yang di sini P
period atau titik. Kita cari yang period atau titik. Nah, setelah itu kita klik OK. Kita klik OK. Nanti akan muncul gambar 1.1. Setelah selesai, kita klik OK. Kita lihat hasilnya. Nah, seperti ini hasilnya. Nah, dari sini kita sekarang tinggal kasih judul. Misal judulnya adalah peranan penelitian, atau jangan peranan penelitian, lab yang dikerjakan selama 1 bulan. Nah, misal kita berikan judul seperti ini, penelitian lab yang dikerjakan selama 1 bulan. Nah, kemudian ini nggak miring, kemudian warnanya hitam tulisannya. Setelah itu ini ukurannya 12 Times New Roman ya. Oke. Terus yang sebelah sini ini tebal. Setelah itu Ctrl E supaya tengah. Nah, misal seperti ini. Nah, ini hasilnya. Sekarang itu cara pertama tadi menggunakan cara keseluruhan. Bagaimana kalau semisal kita gunakan cara yang kedua? Cara yang kedua adalah cara sebagian. Itu bagaimana caranya? Nah, untuk cara sebagian, maka semisal kita ambil ini gambar. Cara sebagian, oke, nggak masalah. Gambarnya saya ambil yang ada di sini misal. Nah, ini saya ambil tidak semuanya, tapi hanya sebagian saja. Bagaimana caranya? Caranya kita klik di search ini juga boleh. Namanya snipping tool. Nah, ini namanya adalah snipping tool. Kita klik snipping tool. Nah, terus kita klik new. Nah, kita tinggal potong aja ini gambarnya ini. Kita tinggal potong. Nah, misal yang mau kita ambil adalah gambar ini misal. Nah, gambar ini. Nah, udah, kita tinggal masukkan saja ke misal kita taruh di bawahnya rumusan masalah. Oke. Kita copy paste Ctrl V. Nah, seperti ini. Nah, di sini sekarang kita kasih keterangan seperti tadi. Berarti keterangan gambarnya kita klik insert caption. Nah, ini sudah otomatis gambar 1.2. Kita klik OK gitu. Kita kasih keterangan misal namanya adalah penelitian menggunakan bahan kimia. Misal seperti ini, kita berikan judulnya. Kemudian ini tidak miring, ini hitam ya. Terus ini 12 Times New Roman. Terus yang gambar 02 ini kita tebalkan. Setelah itu kita tengahkan Ctrl E. Nah, misal seperti ini. Nah, sekarang ini gambarnya saya taruh di bab 1 ada 2 gambar. Sekarang untuk gambar yang ketiga, supaya ada perbedaan, saya coba taruh di bab 2 misal. Saya coba taruh di bab 2. Saya coba taruh di bawahnya definisi distribusi. Nah, misal di sini. Nah,
Tadi kita sudah mencoba menggunakan cara keseluruhan dan cara sebagian. Nah, sekarang bagaimana kalau kita menggunakan cara yang ketiga, yaitu namanya cara upload. Ya, bagaimana kalau kita menggunakan cara upload? Caranya cukup sederhana. Sebenarnya kalian mungkin juga sudah memahami ini. Biasanya kita bisa menggunakan insert, bisa menggunakan picture, online picture, atau shapes, dan lain sebagainya. Nah, cara yang memudahkan kita coba gunakan shapes. Kenapa saya menggunakan shape? Karena shape ini bentuknya macam-macam. Bisa bulat, bisa kotak, bisa apapun sesuai keinginan kita. Nanti kita bisa inputkan gambar di dalamnya. Nah, misal yang biasa saja kita gunakan yang kotak. Nah, kita perbesar ini, misal gambarnya seperti ini. Nah, tulisannya tertutupi ya. Nah, maka kita wrapping text. Kalau punya saya biasanya muncul langsung di sini ya. Kalau belum, kita klik kanan aja. Nanti akan muncul untuk wrapping text. Jadi klik kanan. Nah, ini biasanya ini ada wrap text ini. Kita tinggal milih. Nah, ini wrapping text. Kalau kita langsung di sini juga tidak apa-apa. Kita tinggal pilih aja. Misal saya pilih yang top and bottom. Maka dia akan keluar ini tulisannya. Tadi sebenarnya nggak keluar. Masih di dalam tulisannya. Nah, setelah selesai kita klik top and bottom, kita tampilannya kita putihkan. Terus tampilan luarnya, outline-nya kita hilangkan seperti ini. Nah, kemudian kita isi. Kita bisa klik save fill yang ada di sini, atau mungkin yang nggak ada biasanya pakai fill. Fill-nya nanti picture. Bisa fill, picture, atau save fill juga sama, di sini juga namanya picture. Kita klik. Nah, maka kita ambil yang kita ambil yang misal dari file, from file, jangan dari internet ya. Bisa dari internet juga bisa. Kita ambil yang from file atau yang offline, katakanlah kalau kita offline. Kita ambil, misal saya gunakan gambar yang ada di sini. Gambar misal ini, saya akan gunakan ini. Nah, setelah selesai, maka kita kasih penamaan nama gambarnya seperti tadi. Berarti caranya gimana? Caranya kita klik reference, terus insert caption, kemudian kita langsung klik OK, dan kita kasih penamaan gambar, namanya misal penelitian yang dilakukan di Pantai Madura. Misal seperti ini. Oke. Kita tidak miringkan, kita hitamkan. Ukurannya misal 12. Terus di sini Times New Roman. Terus yang ini tebal, gambar 01. Terus kita tengahkan Ctrl E. Oh ya, kita lihat perbedaan. Perbedaannya apa? Antara yang cara keseluruhan, cara sebagian, dan cara upload. Kalau cara keseluruhan tadi kita langsung, ya. Jadi dia tidak bisa menyimpan. Kalau cara keseluruhan, jadi langsung kita taruh di Word. Kalaupun mau disimpan save as JPG, maka kita harus pindah ke Paint. Ya, kita harus pindah ke Paint. Nah, tapi kalau perbedaan dengan cara sebagian yang kita lakukan ini bisa kita simpan. Bisa kita simpan. Ini misal kita save, misal kita butuh ini sebagai data. Kita simpan sebagai JPEG atau PNG atau GIF dan lain sebagainya. Nah, ini bisa kita simpan. Itu kalau cara sebagian.
kalau cara upload itu biasanya memudahkan saya, misal semisal kita membuat tanda tangan. Nah, tanda tangan kita perbanyak atau apa, terus kita scan. Nah, supaya kita nggak tanda tangan semua gitu, maka kita bisa naruh itu di tulisan. Misal kita buat surat pernyataan gitu, tanda tangan yang sudah kita buat, maka bisa kita taruh di situ. Dan kelihatannya seperti tanda tangan, maka kita gunakan wrap text tadi. Nah, sebenarnya masih banyak penggunaan lain menggunakan cara 1, 2, 3 yang saya sebutkan tadi. Dan tidak hanya terbatas itu sih, bisa kalian gunakan cara-cara lain yang mungkin selama ini kalian sebenarnya sudah banyak ilmunya. Nah, di sini saya hanya share aja pengetahuan atau pengalaman yang saya tahu. Oke, nah selanjutnya kita akan bahas kenapa di sini tadi gambarnya 01, sedangkan tadi kan yang di sebelumnya di bab 1 kan juga gambarnya 01, terus gambarnya 02. Kenapa kok ini gambarnya bukan 03? Nah, yang penting ini sudah otomatis, ini sudah aman. Ingat, gambar itu mengikuti yang namanya bab. Gambar itu mengikuti yang namanya bab. Nah, berarti kalau babnya itu bab 1, maka harusnya gambarnya itu 1.1. Nah, ini sudah otomatis. Kenapa? Karena belakangnya yang sudah otomatis. Cuman nolnya saja yang kita rubah. Berarti 0 jadi 1. Jadi 0 ini jadi 1. Jadi gambar 1.1. Begitu pula yang gambar yang kedua. Berarti ini diubah menjadi gambar 1.2. Nah, sedangkan untuk yang di bab 2 ini mengikuti tadi babnya. Berarti ini adalah gambar 2.1. Nah, seperti itu. Jadi dia harusnya mengikuti dengan bab, kita ganti aja nolnya. Nah, karena ini sudah sesuai, maka kita langsung menuju ke daftar gambar. Nah, di daftar gambar ini sekarang kita akan membuat otomatis daftar gambarnya. Gimana caranya? Kita klik di reference ini, insert table of figures. Di sampingnya insert caption. Insert table of figures. Nah, di sini kita klik modify. Ya, kita klik modify. Nah, table of figure-nya kita klik modify. Terus di sini kita pilih Times New Roman 12. Ya. Misal Times New Roman 12, oke. Kita klik OK saja, kita klik OK ya. Setelah itu kita klik OK. Nah, sudah muncul ini hasilnya. Nah, berarti kita sudah bisa membuat daftar gambar. Bagaimana kalau gambar itu ditambah atau dikurangi? Caranya sama dengan kita membuat daftar isi kemarin. Berarti kita bisa klik kanan, update field, update entire tabel, oke. Nah, nanti akan bertambah atau berkurang sesuai dengan yang kita inginkan. Oke, mungkin itu untuk materi kali ini. Untuk materi selanjutnya kita akan coba bahas terkait tabel ataupun penggunaan-penggunaan yang lain. Terima kasih. Jangan lupa klik like and subscribe dan bunyikan bunyi loncengnya. Dan jangan lupa share ke yang lain. Terima kasih. Akhirul kalam, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.